Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Rapikom. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai dasar-dasar elektronika, yakni mengenai sejarah, komponen, konsep, dan alat. Jadi, elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang atau turunan dari ilmu fisika. Sementara, bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik atau yang disebut dengan electronic device. Contoh peralatan atau peranti elektronik ini meliputi komputer atau desktop, komputer laptop, smartphone, monitor LED, monitor tabung, radio, kamera digital, robot, smart card, dan lain-lain. Sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah temuan komponen utama, yakni tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit terpadu. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Tabung hampa udara. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda, dan Lee de Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Selanjutnya, Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927. Namun, Vladimir Zworykin, seorang insinyur di Radio Corporation of America, dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya, yakni tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop. Kemudian yang selanjutnya ada transistor. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor sama seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, lebih ringan, mengkonsumsi daya yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung mentalnya dan bahan semikonduktor. Transistor memungkinkan manusia untuk mengembangkan perangkat-perangkat komputer digital dengan ukuran yang kecil dan lebih murah sehingga sangat memungkinkan untuk dikomersialisasikan ke masyarakat. Dan yang berikutnya ada sirkuit terpadu. Konsep sirkuit terpadu diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. A. Damer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radio Establishment-nya. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang dapat menghasilkan fungsi elektronik. Konsep sirkuit terpadu memungkinkan produsen untuk dengan cepat mengadaptasi suatu fungsi elektronik dalam berbagai penerapan. Artinya, berbagai perangkat elektronik dapat menggunakan modul serba bisa, siap pakai ini dalam alat-alat apa saja, tanpa harus susah payah merancangnya dari awal, termasuk berbagai gawai pintar kecil seperti kalkulator saintifik, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen dasar elektronika.
Komponen elektronika adalah berbagai komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor yang pada intinya berfungsi untuk mengendalikan aliran elektron atau partikel bermuatan kecil listrik. Oleh karena itu, komponen dasar elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika adalah resistor, kapasitor, induktor, transistor, dioda, dan IC. Apa saja fungsi dari masing-masing jenis komponen elektronika dasar tersebut? Berikut ini penjelasannya, yakni yang pertama resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Tegangan listrik tersebut memiliki resistensi atau tahanan tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistensi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan karena komponen ini memang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan yang digunakan resistor adalah ohm. Jenis resistor. Resistor terbagi menjadi dua jenis, yakni resistor tetap dan resistor variabel atau tidak tetap. Yang pertama, resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Yang kedua ada resistor variabel. Resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang hambatannya dapat diubah-ubah. Resistor yang termasuk ke dalam potensiometer antara lain resistor KSN, yakni koefisien suhu negatif, resistor LDR, yakni light dependent resistor, dan resistor VDR, atau voltage dependent resistor. Yang berikutnya adalah kapasitor atau kondensator. Kondensator atau kini lebih sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad dari nama Michael Faraday. Sifat dasar kapasitor adalah memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Tidak dapat dilalui arus DC atau direct current dan dapat dilalui arus AC, yakni alternating current, dan juga dapat digunakan sebagai impedensi, yakni resistensi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang diberikan oleh sumbernya. Cara kerja kapasitor yang pertama adalah mengalirkan elektron menuju kapasitor. Dan jenis juga simbol kapasitor, yakni terdapat beberapa jenis dan simbol-simbol kapasitor, yakni yang pertama ada kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar ini tidak memiliki polaritas sehingga dalam pemasangannya dapat bolak-balik dan umumnya berkapasitas kecil. Dan juga yang kedua ada kapasitas bipolar. Kapasitas bipolar memiliki dua polaritas yaitu positif dan negatif sehingga dapat pemasangannya tidak boleh terbalik. Dan yang ketiga ada kapasitor variabel atau kondensator. Kapasitor variabel tidak memiliki polaritas tetapi nilai kapasitasnya dapat diatur secara manual. Dan juga fungsi kapasitor ini yakni pertama sebagai penyaring pada rangkaian regulator DC atau power supply, yang kedua sebagai pembangkit pulsa, yang ketiga sebagai penggeser pasa, 4 sebagai kopling yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat yang menghubungkan rangkaian preamp dengan amplifier, dan juga masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Nah, teman-teman, demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai dasar-dasar elektronika. Semoga video ini dapat berguna bagi kamu yang menontonnya. Atas